Tata cara ibadah new normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi, Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi, Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore, Saudari Marsha. Semua ibadah bertempat di gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak berusia 16 tahun ke bawah dan yang berusia 65 ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja, mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib menggunakan masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan, menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak meninggalkan ruang ibadah, tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama dimanapun saudara berada, sama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau sembah Dia lewat ibadah doa malam saat ini. Sama-sama kita mau satukan hati, kita berdoa. Kami mau benar-benar sungguh mencintai Engkau dan mengasihi Engkau ya Yesus. Yang kami mau hanya mau terus untuk menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah seluruh hidup kami terus berkenan kepadamu Tuhan. Segala yang kami miliki, kami percaya yang terbaik itu semuanya daripada Engkau. Dan kami hanya mengembalikan semuanya yang terbaik juga hanya kepadamu ya Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami siap menyembah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kau kekasih hatiku,
kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau, hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau Tuhan, yang ku mau hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang terbaik di dalam hidupku. Yang terbaik di dalam hidupku. Oh Yesus, Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Oh Yesus, Yesus, ku cinta padamu. Selamanya ku sembah, selamanya ku sembahkan. Ya Yesus, kiara lama sikindone, kiara labara lama sikindone, kiara labara lama se, kiara labara lama sikina, kiara labara lama si, kiara labara lama si, kiara labara lama, kiara labara lama sikina, kiara labara lama sikina, kiara labara lama si. Kiara labara 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 lababa baba kana yara labara lama sikina yara lamas. Kiara labara labara lamas. Kami sembah, kami sembah Kau Yesus, namamu indah. Haleluya, terpujilah Kau, terpujilah Kau, ya Yesus, ya Allahku. Kiara labara labase, kiara labara labata kana yara labara lamasi, kiara labara lamas, kiara labara labara lamase, ya Allahku, ya Yesusku. Kami sembah Kau, kami puji namamu.
ada yang sepertimu. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Oh, haleluya, syukur bagimu. Kami sembah selamanya. Kiara labara 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 labas, kiara labara labara labas, kiara labara labara labata kana yara labas, kenorde yara lamas, kiorde yara lamor, kiara labara labas, kiara lamor, yara lamas, kiara labara. Kau yang layak, Kau yang layak, terima segala pujian dan syukur. Haleluya, ini hati kami, ini pujian kami yang terbaik hanya bagimu, ya Allah yang kudus. Kiara labara lamas kinorde, kiara labara lamas kinorde. Dalam hidup kami hanya mau tetap terus menyembah Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Lebih dari apapun, lebih dari hidup kami Tuhan. Hanya Engkaulah yang terbaik. Hanya Engkaulah yang kami perlu dalam hidup kami. Hanya Engkaulah yang kami andalkan Tuhan. Ini pujian kami, ini hati kami bawa kepadamu. Mari kekasih Tuhan dari tempatmu masing-masing. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu. Lebih lagi kita mau naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan, yang ku mau hanya menyenangkan-Mu Tuhan. Dan biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya Tuhan. Yang terbaik hanya Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik. Haleluya. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkan-Mu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau Tuhan, yang ku mau hanya menyenangkan-Mu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Kami hanya mau menyenangkan-Mu Tuhan.
di dalam hidupku. Shalom, terpujilah Tuhan jikalau pada saat ini kita boleh kembali kita berkumpul ya bersama-sama, walaupun secara fisik kita tidak berkumpul dalam satu tempat, tetapi dimanapun siap kita berada. Saya percaya bahwa pada hari ini kalau kita boleh bersekutu untuk kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, kita percaya bahwa waktu kita bersama-sama kita menerimakan firman Tuhan, kita percaya bahwa itu adalah kebutuhan bagi siap kita, saudara. Firman Tuhan adalah fondasi bagi siap kita. Firman Tuhan itu adalah landasan bagi siap kita. Dan saya percaya juga firman Tuhan itu boleh menjadi ya pelita ataupun terang bagi siap kaki dan juga langkah kita. Di dalam kita boleh menjalani kehidupan kita tiap-tiap hari, baik dalam kehidupan pernikahan, keluarga, studi, kuliah, pekerjaan, usaha, terlebih di dalam kita boleh melayani pekerjaan tangan Tuhan. Tetapi saudaraku, pada malam hari ini, pada saat ini kita mau sama-sama, kita sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat saat ini tiba waktunya kami bersama-sama, kami hendak menikmati akan firman-Mu Tuhan. Berbicara bagi siap kami Tuhan, nyatakan firman Tuhan bagi siap kami pada saat ini. Roh Kudus tolong siap kami, seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun juga mereka berada. Bila sungguh-sungguh ketika firman Tuhan diberitakan bagi siap kami Tuhan, Tuhan yang menolong siap kami untuk kami boleh mengerti dan kami boleh diremakan, diwahyukan akan firman Tuhan bagi siap kami. Dan hamba juga berdoa yang hendak menyampaikan firman Tuhan, segala persiapannya Tuhan yang melengkapi, Tuhan yang menyempurnakan, sehingga firman Tuhan sungguh-sungguh boleh hidup di tengah-tengah siap kami, dan kami juga boleh menghidupinya. Kami juga sepakat di dalam nama Tuhan Yesus, segala pekerjaan kuasa kegelapan yang mencoba untuk mengalihkan perhatian kami dari firman-Mu kepada yang lain, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga kami perintahkan Kau pergi, Engkau yang tidak mencuri berkat firman Tuhan yang telah Allah sediakan bagi siap kami. Roh Kudus bebaskan, luaskan pekerjaan-Mu terjadi bagi siap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sambut berkat firman Tuhan dengan pengucapan syukur hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur yang percaya dengan bersama-sama. Amin. Baik saudaraku, dimanapun siap kita berada, saya memberikan tema atau topik untuk renungan firman Tuhan pada saat ini adalah memiliki hati yang berkobar-kobar. Ya, sekali lagi saya katakan, kita bersama-sama kita boleh memiliki tema, yaitu memiliki hati yang berkobar-kobar. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini, pada saat ini telah ambil dari kitab Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-35. Ya, satu perikop cukup panjang, dan saya percaya bahwa waktu kita baca bersama-sama, Roh Kudus berbicara bagi siap kita. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Saya akan bacakan bagi setiap kita, saudaraku. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah
yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia waktu ia memecahkan roti. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Tuhan, cukup panjang perikopnya, tetapi kita mendapati penekanan saudaraku di dalam ayat yang ke-31 sampai 32 berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai hati mereka berkobar-kobar. Jadi kita bisa mengambil saudaraku sebuah pelajaran yang begitu berharga dari kedua ayat ini saudaraku. Bahwa ketika saudaraku mereka berjumpa, ketika mereka bertemu dengan Yesus, saudaraku, hati mereka berkobar-kobar. Kita mendapati, saudaraku, sebuah keadaan yang sangat berbeda, jomplang. Kalau kita lihat di ayat yang ke-17, itu mereka waktu mereka berdua, mereka berjalan, itu saudaraku muka mereka itu muram. Itu menunjukkan bahwa sekali lagi hati mereka pun juga dipenuhi dengan kemuraman. Wajah mereka sedih. Berarti hati mereka sedang diliputi oleh apa? Oleh sebuah kesedihan. Mereka, saudaraku, diliputi dengan kebingungan, dengan kepanikan, saudaraku. Kenapa? Karena mayat Yesus tidak ada di tempatnya, tidak ada di kuburnya, saudaraku. Jadi mereka muram, mereka sedih, saudaraku. Mereka ada dalam keadaan yang terpuruk. Mereka ada dalam keadaan, saudaraku, yang tidak nyaman pada waktu itu. Tetapi, saudaraku, di dalam ayat 31, 32 kita mendapati bahwa hati mereka berkobar-kobar, saudaraku. Menggantikan semula kemuraman mereka. Menggantikan, saudaraku, segala kesedihan mereka, saudaraku. Menggantikan sungguh-sungguh, saudaraku, segala kebingungan mereka. Saudaraku, saya percaya bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya, kita kadang juga mengalami apa yang dialami oleh kedua murid ini, saudaraku. Kita bahkan tidak hanya terkadang, tapi kita seringkali kita mengalami keadaan sedih, kita mengalami keadaan berduka, kita mengalami keadaan tertekan, kita mengalami keadaan di mana, saudaraku, kita mengalami kebingungan atau bahkan juga kepanikan, saudaraku. Tetapi firman Tuhan pada hari ini memberikan kita sebuah solusi, sebuah, saudaraku, jalan keluar
bahwa ketika kedua murid ini dia berjumpa dengan Yesus, hati mereka diubah. Roh mereka diubah, saudaraku. Hati mereka menjadi penuh dengan kobaran api. Roh mereka, saudaraku, menyala-nyala. Sebuah keadaan yang luar biasa yang juga harus kita alami, saudaraku. Kita hidup di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak mudah. Kita hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19, saudaraku, di mana-mana. Tidak hanya di kota kita, tapi saudaraku, di seluruh bangsa ini, bahkan di seluruh bangsa-bangsa, itu mengalami namanya pandemi. Ini bukan sebuah keadaan yang mudah bagi setiap kita. Anak-anak pelajar pun juga harus studi secara online. Bukan sebuah situasi kondisi yang diharapkan oleh anak-anak kita, oleh para pelajar, oleh mahasiswa. Bahkan juga saudaraku, bagi para karyawan, bagi saudaraku orang-orang yang mereka punya usaha, saudaraku mungkin di pasar. Mungkin saudaraku pendapatannya sudah tidak sama lagi. Ada begitu banyak saudaraku mungkin pengurangan atau bahkan juga ada mungkin begitu banyak perubahan. Ini bukan keadaan yang mudah. Tetapi pada waktu saudaraku kita bersama-sama, kita berjumpa dengan Yesus. Kita dikatakan berjumpa dengan firman-Nya. Maka hati kita akan berkobar-kobar. Roh kita akan berkobar-kobar saudaraku. Berarti saudaraku ini memberi informasi bagi setiap kita. Bahwa kita harus wajib hukumnya saudaraku. Yaitu apa? Untuk kita menyediakan waktu. Di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Tuhan juga menyatakan dirinya kepada setiap kita. Untuk kita boleh saudaraku menyediakan waktu. Untuk kita boleh berjumpa dengan firman-Nya. Kita membaca firman-Nya. Kita merenungkan firman-Nya. Dan Roh Kudus yang memberikan kita saudaraku pewahyuan. Pengertian. Peremaan saudaraku. Dan firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Saudaraku, biarlah siap kita yang sudah menyediakan waktu. Kita sudah saudaraku meluangkan waktu untuk kita boleh berjumpa dengan Tuhan dan juga dengan firman-Nya. Lakukan, kerjakan senantiasa saudaraku. Tetapi bila kita saudaraku mulai meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Waktu yang kita sediakan bagi Tuhan saudaraku mungkin mulai berkurang atau bahkan saudaraku mulai tidak ada lagi. Ini waktu untuk saudara kembali saudaraku. Sebab apa? Kedua orang murid ini sudah membuktikan saudaraku. Keadaan mereka penuh dengan kemuraman. Keadaan mereka penuh dengan tekanan. Keadaan mereka penuh saudaraku dengan tantangan, dengan kedukaan saudaraku. Tapi mereka berkata, bukankah kita berkobar-kobar? Bukankah hati kita berkobar-kobar? Mereka berkata satu dengan yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Yesus, ketika ia berbicara dengan kita. Di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Saudaraku, ini adalah sebuah kehendak Tuhan. Keadaan yang Tuhan ingin untuk kita bisa alami. Yaitu apa? Suasana hatimu penuh dengan kobarannya. Rohmu berkobar-kobar, saudaraku, menyala-nyala bagi dia. Nah saudara, apa sih yang dimaksud dengan hati yang berkobar-kobar? Saudaraku, saya mencoba untuk menggali dari berbagai tafsiran ya. Dari saudaraku kitab suci. Dari yang kita biasa baca itulah terjemahan baru. Nah, saudaraku, saya mencoba mencari dari tafsiran yang lain itu di Indonesia Modern Bible. Itu mengatakan hati kita bergelora, ya. Hati yang berkobar-kobar, saudaraku, menurut Indonesia Modern Bible itu adalah hati kita bergelora. Hati kita bergelora, saudaraku. Mungkin saudaraku waktu kita melihat sebuah lautan ketika bergelora, saudaraku. Itu menunjukkan betul-betul bahwa saudaraku lautan itu ya nelayan saudaraku yang mungkin melaut atau bahkan juga mungkin kapal yang melintas ketika melihat saudaraku laut yang bergelora. Saudaraku, mereka serasa kecil. Itu adalah kedahsyatan Tuhan. Itu adalah kemahakuasaan Tuhan. Itu adalah keperkasaan Tuhan, saudaraku. Ya, laut yang bergelora. Jadi waktu hati kita bergelora, saudaraku, kita akan mengalami betul-betul bahwa kuasa Allah, ya, kedahsyatan Tuhan, saudaraku, terjadi di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Yang kedua, saudaraku, di terjemahan sederhana Indonesia itu mengatakan semangat yang menyala
nyala, saudaraku. Setiap kita butuh yang namanya semangat. Setiap kita butuh yang namanya antusias, saudaraku. Sebab waktu kita semangat, saudaraku, semangat kita menyala-nyala. Kita akan bisa menghadapi persoalan, kita akan bisa menghadapi tantangan. Kita akan bisa menghadapi, saudaraku, bahkan mungkin pergumulan yang berat. Kenapa? Semangat kita menyala-nyala. Kita semangatnya, saudaraku, begitu menyala-nyala untuk kita bisa menghadapi dan kita bisa menyelesaikan, saudaraku. Dan menurut terjemahan firman Allah yang hidup, saudaraku, dikatakan bahwa hati yang berkobar-kobar itu sama dengan hati yang membara. Hati yang membara. Saudaraku, kalau saudaraku kita melihat sebuah arang yang dibakar dan saudaraku dia mengeluarkan bara. Itu kalau saudaraku di samping kiri kanan saudaraku atasnya dikasih arang yang masih belum saudaraku menyala dan dikipasi, ya, maka saudaraku kan membuat arang-arang itu tadi lama-lama akan mengeluarkan api dan membara sama seperti saudaraku arang yang sudah membara tadi. Jadi saudara, hati yang membara akan membuat atau akan membawa dampak yang luar biasa bagi sekeliling kita, saudaraku. Suami yang membara, suami yang hatinya membara akan membawa dampak bagi istrinya untuk juga bisa membara seperti suaminya. Orang tua yang membara, hatinya membara, maka juga akan bisa berdampak bagi anak-anaknya, saudaraku. Saya percaya waktu satu keluarga hatinya membara, maka juga akan bisa, saudaraku, membakar, berdampak bagi keluarga demi keluarga yang lain, saudaraku. Gereja yang kuat dibangun, saudaraku, oleh keluarga-keluarga yang hatinya membara. Dan keluarga-keluarga yang hatinya membara dibangun oleh pribadi-pribadi yang hatinya juga membara. Jadi saudaraku, kita percaya bahwa kehendak Tuhan bagi setiap kita adalah bahwa setiap kita dimanapun kita berada, apapun bagian-bagian kita, saudaraku, siapakah kita, saudaraku, saya mau katakan bahwa Tuhan mau kita boleh memiliki hati yang membara, sehingga boleh berdampak, sehingga boleh membawa, saudaraku, impact, boleh membawa pengaruh yang luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, saya juga, saudaraku, mencoba untuk mencari dari, saudaraku, terjemahan yang lain, yaitu dari kitab atau dari, saudaraku, terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Hati yang berkobar-kobar, saudaraku, itu berbicara mengenai rasa hati yang meluap. Rasa hati yang meluap. Jika kita menuangkan, saudaraku, air, saudaraku, air minum gelas, kita tuang, saudaraku, dengan teko yang penuh dengan berisi air sampai dengan meluap, saudaraku, itu akan meluber, saudaraku. Itu akan membawa, saudaraku, ya, pengaruh yang luas, akan basah, saudaraku, membersihkan, ya, akan membersihkan sekelilingnya, saudaraku, dari segala kekotoran yang ada. Waktu hati kita, saudaraku, berkobar-kobar, maka, saudaraku, akan membuat rasa hati kita meluap. Hati kita meluap, saudaraku, sehingga bisa membersihkan. Bisa, saudaraku, itu bahkan dikatakan menyucikan, saudaraku. Ya, kasih itu adalah kasih, saudaraku, dia menutupi, ya, segala sesuatu. Bukan menutupi, bukan kompromi, tapi bicara kasih itu memulihkan, saudaraku. Sehingga orang ketika dia masalahnya, saudaraku, dibongkar oleh orang lain, ada seseorang yang, saudaraku, dia menjadi pembela, saudaraku, untuk apa? Untuk, saudaraku, memulihkan orang ini. Jadi hati yang berkobar-kobar juga bisa bicara mengenai rasa hati yang meluap, yang bisa membersihkan, yang bisa menyucikan, yang bisa memulihkan, saudaraku, tidak hanya dirinya, tapi juga bisa memulihkan sesamanya, bisa memulihkan keluarganya, bisa memulihkan keluarga demi keluarga yang lain, saudaraku. Kalau kita coba untuk kupas, saudaraku, hati yang berkobar-kobar ini dari berbagai terjemahan yang ada, itu pasti akan membawa, saudaraku, sebuah paradigma yang begitu lebar, yang begitu luas, saudaraku, yang pasti akan membuat kita berkata, firman Tuhan luar biasa. Firman Tuhan menjawab kebutuhan.
Firman Tuhan up to date sampai dengan hari ini. Firman Tuhan adalah firman yang bisa kita pegang, yang kita bisa yakini. Firman Tuhan adalah firman Tuhan yang sungguh-sungguh dapat membawa hidupku boleh mengalami perubahan demi perubahan yang luar biasa. Saudaraku, kita mendapati bahwa berbagai terjemahan yang ada memberikan kita sebuah pengertian yang jauh lebih luas, saudaraku. Ya, hati yang berkobar-kobar. Ya, dari saudaraku terjemahan Indonesia Modern Bible itu adalah hati yang bergelora. Dari sederhana Indonesia itu semangat yang menyala-nyala. Dari firman Allah yang hidup itu hati yang membara. Dari saudaraku firman dari bahasa Indonesia masa kini itu rasa hati yang meluap, membersihkan, menyucikan, saudaraku ya. Berdampak luar biasa bagi kemuliaan akan nama Tuhan. Lalu apa tujuan, saudaraku? Tuhan mau untuk kita boleh memiliki roh atau hati yang berkobar-kobar, saudaraku. Setidaknya kita bisa menemukan ada 3 tujuan daripada, saudaraku, hati yang berkobar-kobar. Hati yang meluap-luap. Atau bahkan, saudaraku, juga dikatakan hati yang membara. Ya, yang pertama kita coba buka bersama-sama di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Ya, khususnya 11b, saudaraku ya. Roma pasal 12 ayat yang ke-11, saudaraku. Khususnya 11b, tapi saya akan baca keseluruhannya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. 11b mengatakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, ya, Tuhan mau waktu hati kita berkobar-kobar, waktu hati kita membara, waktu hati kita meluap, saudaraku, ya, maka dikatakan kita akan melayani Tuhan. Jadi kita tidak melayani Tuhan, saudaraku, dengan suasana hati yang suam-suam. Dengan, saudaraku, mungkin karena faktor formalitas saja, faktor rutinitas saja. Seminggu sekali saya biasa melayani musik, saya biasa sebagai seorang singer. Kebiasaan tiap-tiap minggu saya ini sebagai seorang usher atau sebagai penerima tamu. Saya biasa dijadwal untuk saya melayani sebagai seorang kolektan atau guru sekolah minggu atau apapun juga. Saudaraku, mungkin di hadapan manusia kita sedang melayani pekerjaan Tuhan. Tapi di hadapan Tuhan tidak, saudara. Di hadapan Tuhan yang dia lihat adalah hatimu. Yang Tuhan lihat adalah kobaran hatimu, rohmu, saudara. Ketika, saudaraku, engkau melayani Tuhan, saudaraku, dengan kebiasaan, saudaraku, kehendak Tuhan tidak seperti itu. Tapi kehendak Tuhan katakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah hatimu berkobar-kobar dan melayani Tuhan, saudara. Bukan kebiasaan tiap-tiap minggu. Bukan kebiasaan karena kita dijadwal, saudaraku. Tapi yang Tuhan mau adalah biarlah hatimu berkobar-kobar dan layanilah Tuhan. Jadi bukan sekedar formalitas. Bukan sekedar, saudaraku, rutinitas. Bukan sekedar kebiasaan. Tapi, saudaraku, yang kita kerjakan itu adalah karena hati kita berkobar-kobar. Setelah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, setelah kita mengalami perjumpaan dengan firman-Nya yang membuat kita diremakan, membuat kita diwahyukan akan firman-Nya. Bukan lagi kata-kata kalimat, saudaraku, yang biasa atau kata kalimat yang mati, tapi firman yang hidup, saudaraku. Maka hatimu berkobar-kobar dan layanilah Tuhan, saudaraku. Di hadapan Tuhan itu sesuatu yang berkenan, saudara. Jadi, saudaraku, betul-betul hari ini saya mau katakan bahwa tujuan daripada hatimu berkobar-kobar, yaitu adalah untuk kita bisa melayani Tuhan. Melayani Tuhan, saudaraku, dengan benar. Ya. Tuhan, saudaraku, dia tidak hanya melihat apa yang kita kerjakan, tapi yang dia lihat dari kedalaman hatimu, saudaraku. Dari kedalaman rohmu, bagaimana engkau mengerjakan semuanya itu. Bagaimana engkau mengerjakan dengan motivasi yang benar semuanya itu, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, apa tujuan daripada hati yang berkobar-kobar yang Tuhan, saudaraku, dia mau untuk kita bisa alami, itu adalah di dalam Lukas pasal 24, ya, bacaan kita hari ini,
ayat yang ke-35, saudaraku. Ya, Lukas 24 ayat 35. Ya, saya akan bacakan bagi siap kita. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudaraku, saya sudah sampaikan tadi bahwa kedua orang murid yang mau ke kampung Emmaus itu semula mereka mukanya muram. Semula hati mereka sedih, saudaraku. Hati mereka diliputi dengan kedukaan, dengan kegundah gulanaan, saudaraku. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus yang menyampaikan firman Tuhan, maka mereka memiliki hati yang berkobar-kobar, roh yang menyala-nyala. Maka dikatakan lalu mereka bangun dan mereka kembali ke Yerusalem. Itu bukan sebuah perjalanan yang begitu mudah atau begitu dekat, 7 mil, saudaraku. Ya, mereka berjalan kaki, saudaraku. Tapi mereka tidak peduli karena mereka sudah mengalami hati yang berkobar-kobar. Perjumpaan dengan Tuhan dan firman-Nya membuat mereka berjumpa dengan ke-11 murid yang lain, saudaraku, dan mereka mengatakan apa? Menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan waktu mereka pulang ke kampung Emmaus, saudaraku. Artinya apa? Waktu hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala, hati kita membara, saudaraku, Tuhan mau untuk kita bisa membangun sesama. Ya, untuk kita bisa bertumbuh bersama-sama, saudaraku. Untuk apa? Untuk saling membangun satu dengan yang lain, saudara. Bukan untuk, saudaraku, sekedar buat diri kita, yang penting saya, yang penting saya, yang penting saya. Bukan. Hati yang membara, hati yang berkobar-kobar, saudaraku, tujuannya untuk kita bisa membangun satu dengan yang lain, saudara. Untuk kita bisa membangun satu dengan yang lain. Supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama, kita bisa maju bersama-sama, kita bisa bergandengan tangan, dan kita bisa menyelesaikan kehendak Tuhan bagi setiap kita, saudara. Tidak ada yang ketinggalan. Ya, kita ingat, saudaraku, bahwa sekali lagi kita mau jauhi yang namanya roh Kain. Ya, Kain dia punya adik yang bernama Habel, saudara. Yang kita tahu sama-sama ceritanya adalah bahwa sekali lagi persembahan Habel lah yang diterima, persembahan Kain tidak. Dan Kain, saudaraku, dia cemburu, dia marah, dia murka, dia bunuh, saudaraku, Habel. Dan Tuhan bertanya sama dia, Kain, di mana adikmu? Dia katakan apa? Emangnya saya penjaga adikku? Emangnya saya penjaga adikku? Ini bicara mengenai apa, saudaraku? Ini bicara mengenai, saudaraku, roh yang mementingkan diri sendiri. Dimanapun, ya, setiap, saudaraku, kakak beradik berada, ada sebuah, saudaraku, catatan yang tidak tertulis bahwa apa? Bahwa kakak harus menjagai adiknya. Kakak harus, saudaraku, dia menjagai adiknya. Itu, saudaraku, ya. Nah, jadi, saudaraku, kita mau sama-sama jauhi roh Kain, roh egois, saudaraku, roh mementingkan diri sendiri, roh hanya untuk kepentingan dia sendiri. Tapi hati yang berkobar-kobar, menyala-nyala, saudaraku, hati yang membara, itu bicara mengenai, saudaraku, tujuan daripada Tuhan buat kita alami adalah untuk membangun satu dengan yang lain, saudara. Di dalam doa-doa kita, saudaraku, kita mulai selipkan doa syafaat. Ya, kita mau selipkan doa bagi sesama kita, saudaraku. Kita mendengar bahwa ada saudara kita yang sakit. Kita doakan, saudaraku. Kita membangun lewat doa. Yang kedua, selalu kita bersyukur. Teknologi sudah semakin maju. Kita bisa pakai, saudaraku, HP kita. Kita bisa pakai, saudaraku, untuk kita bisa memberikan pesan yang membangun, saudaraku. Kita bisa kirim SMS, kita bisa kirim WhatsApp, saudaraku, untuk bisa membangun satu dengan yang lain. Atau waktu ada perjumpaan secara offline, kita pun juga bisa membangun, saudaraku. Tujuan daripada Tuhan mau untuk kita bisa alami hati yang menyala-nyala berkobar-kobar, saudaraku, dikatakan membangun sesama seperti yang dilakukan
oleh kedua orang murid saudaraku yang ke kampung Emmaus, yang mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan saudaraku. Yang terakhir saudaraku, apa yang Tuhan kehendaki, ya tujuannya apa? Waktu saudaraku kita mengalami hati yang berkobar-kobar. Kita naik sedikit saudaraku, Lukas pasal 24 ayat yang 34. Lukas pasal 24 ayat 34 ya. Saya akan bacakan bagi siap kita. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Saudara, hati yang berkobar-kobar, Tuhan mau kita memiliki keberanian untuk menyampaikan, untuk bersaksi saudara. Saudara, saya percaya bahwa di tengah-tengah situasi kondisi pandemi ini, saudara, ada begitu banyak orang yang mengalami ketakutan. Ada begitu banyak orang yang mereka mengalami kepanikan. Ada banyak orang yang mereka, saudaraku, mengalami apa? Kebingungan, saudaraku. Ada banyak orang yang mereka mengalami tekanan. Ada banyak perubahan yang sudah dan sedang dan akan terus terjadi, saudaraku. Ada orang, saudaraku, yang dia kehilangan pekerjaan. Ada orang, saudaraku, yang dia kehilangan sebagian, saudaraku, penghasilannya. Ada banyak orang yang, saudaraku, mungkin dia tidak punya, saudaraku, kuota untuk anak-anaknya yang lagi belajar daring atau online, saudaraku. Ada begitu banyak permasalahan, saudaraku, yang sedang dihadapi oleh banyak orang. Saudaraku, biarlah ketika hatimu berkobar-kobar, ketika, saudaraku, hatimu menyala-nyala, ketika hatimu membara, meluap-luap, bergelora, saudaraku, engkau punya keberanian. Untuk apa? Untuk bersaksi, saudara. Kedua orang murid ini, saudaraku, mereka selagi dikatakan ketika mereka bangun dan mereka, saudaraku, bersiap-siap untuk kembali ke Yerusalem, saudara. Saya yakin ketika mereka tidak punya hati yang berkobar-kobar, ketika mereka tidak punya hati yang meluap-luap, saudaraku, mereka tidak akan kembali ke Yerusalem. Mereka akan larut dengan, saudaraku, kedukaan yang mereka alami. Mayat Yesus tidak ada di kuburnya. Mereka akan larut, saudaraku, dengan kesedihan, dengan kemuraman yang mereka sedang rasakan. Mereka tidak akan kembali ke Yerusalem, saudara. Tapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, ketika mereka berjumpa dengan firman Tuhan, dikatakan, saudaraku, mereka berkobar-kobar. Mereka, saudaraku, sampai di rumah Yesus, saudaraku, lenyap dari tengah-tengah mereka. Mereka sudah terbuka matanya. Mereka sudah berkobar-kobar, mereka sudah terbakar, saudaraku, dengan kehadiran Tuhan Yesus. Dan saudara, ketika mereka tidur, mereka bangun, mereka balik ke Yerusalem, saudaraku. Untuk apa? Untuk bersaksi. Bahwa dikatakan apa, saudaraku? Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Dan telah menyerah, dan telah menampakkan diri kepada Simon. Ini sebuah, saudaraku, keadaan yang luar biasa. Yang kita pun juga harus mengalaminya. Keberanian untuk kita bisa bersaksi, saudaraku. Bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Dia jalan, dia kebenaran dan dia kehidupan. Dia adalah sumber, segala sumber. Dia sumber untuk kebutuhan rohani. Dia juga sumber untuk segala kebutuhan jasmani. Maka biarlah kita berani bersaksi untuk menyatakan kepada banyak orang yang mereka mengalami kebingungan, ketakutan. Ya, mereka mengalami, saudaraku, bahkan mungkin kesusahan. Atau bahkan juga mereka, saudaraku, mengalami ketakutan untuk mereka mati, saudaraku. Kenapa? Karena, saudaraku, pandemi belum selesai. Vaksinasi belum semua orang bisa dapatkan. Saudaraku, mungkin mereka takut terpapar. Dan kalau terpapar, saudaraku, mereka takut mati. Dan ketika mereka mati, maka mereka takut masuk neraka, saudaraku. Keberanian, saudaraku, dibutuhkan. Dan, saudaraku, keberanian ini akan kita dapat waktu kita punya hati yang berkobar-kobar. Hati yang membara, itulah, saudaraku, kunci untuk kita bisa memiliki keberanian ilahi, saudaraku. Untuk menyampaikan apa? Untuk menyampaikan kabar baik bagi mereka. Ada satu pribadi yang bernama Yesus. Dia sumber kesembuhan. Dia juga
sumber kehidupan yang kekal. Dia sumber untuk memberikan kita kesehatan, perlindungan, penjagaan. Tapi dia juga sumber untuk kita bisa mengalami bahwa segala dosa, segala kesalahan kita sudah ditebus di atas kayu salib, saudaraku. Sehingga orang bisa menjalani kehidupannya dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera, sama seperti setiap kita, saudaraku. Saya percaya, saudaraku, itulah kehendak Tuhan bagi setiap kita. Biarlah hari ini setiap kita, dimanapun setiap kita berada, Roh Kudus yang memberikan kita peremaan, pewahyuan, saudaraku. Apapun yang menjadi, saudaraku, kebutuhan kita, keperluan kita, pergumulan kita, saudaraku, Allah sudah menjawabnya tepat pada waktunya bagi setiap kita. Bila firman Tuhan, saudaraku, pada hari ini, ya pada saat ini boleh sekali lagi menjawab kebutuhan bagi setiap kita. Bila setiap kita dimanapun kita berada, kita boleh kembali memiliki hati yang berkobar-kobar, hati yang menyala-nyala, semangat yang menyala-nyala, saudaraku. Dengan apa? Dengan kita sediakan waktu kita untuk kita boleh berjumpa dengan Yesus dan Dia melawat setiap kita. Kita berjumpa dengan firman-Nya. Roh Kudus yang mewahyukan, yang meremakan firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi setiap kita, saudaraku. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di surga buat saat ini Tuhan, kami sudah menerimakan firman-Mu Tuhan. Firman Tuhan telah berhenti disampaikan, tetapi Roh Allah akan terus bekerja di dalam hati setiap kami Tuhan. Tuhan, apapun yang belum kami pahami, Roh Kudus mari tolong siap kami untuk kami boleh memahaminya, mengerti dengan baik Tuhan. Dan kami juga boleh mengerjakan dengan baik apapun yang menjadi bagian-bagian kami Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, siapapun hari ini yang mendengar, yang melihat Bapa, yang bersekutu Tuhan, untuk kami boleh Tuhan bersama-sama untuk kami boleh Tuhan menerimakan firman-Mu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, mari remakan firman-Mu Tuhan, wahyukan firman-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami tidak hanya mendengar dan tidak mengerti, tapi kami mendengar, kami boleh mengerti, dan sungguh-sungguh Tuhan kami boleh Bapa mengalami Tuhan peremaan akan firman-Mu Tuhan, sehingga sungguh-sungguh boleh menghidupkan siap kami Tuhan, membuat kami boleh melakukannya Bapa. Buat siap kami Tuhan, siapapun kami Tuhan, kembali Tuhan, kami boleh memberi, menyediakan waktu kami Tuhan untuk Engkau. Dan kami juga boleh menyediakan waktu kami untuk kami boleh bersekutu dengan firman-Mu Tuhan. Seperti kedua murid yang ke Emmaus Tuhan. Mereka sungguh-sungguh ketika berjumpa dengan Tuhan dan juga dengan firman Tuhan. Hati mereka penuh dengan kobaran Bapa. Hati mereka berkobar-kobar, semangat mereka menyala-nyala Tuhan. Dan mereka mengalahkan kemuraman. Mereka mengalahkan kesedihan yang sedang mereka hadapi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, mari buat siap kami sungguh-sungguh boleh memiliki roh yang berkobar-kobar, hati yang berkobar-kobar. Untuk kami boleh melayani Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh boleh membangun sesama kami. Bahkan kami juga boleh memiliki keberanian untuk kami boleh bersaksi bagi banyak orang yang saat ini Bapak, mereka sedang mengalami ketakutan. Mereka sedang mengalami kebingungan Bapak. Mereka sedang mengalami masalah Tuhan. Buat kami, jadikan siap kami alat-Mu Tuhan. Untuk kami boleh menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar sukacita Bapa bagi sebanyak orang yang Tuhan percayakan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati dan sertai Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun juga mereka berada Tuhan. Buat senantiasa mereka boleh mengalami Tuhan tuntunan arahannya dari Roh Kudus penuh bagi mereka semua Tuhan. Berkati segala bidang di dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu.
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu terus menguatkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk Tuhan terus belajar percaya dan taat kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, berikan Tuhan petunjuk melalui firman-Mu terus dan kami percaya Kau kuatkan kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang tangguh. Terima kasih Tuhan, Kau juga terus berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu supaya terus Tuhan dalam setiap kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam setiap pelayan Kau buat berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kami juga berterima kasih atas kebaikan-Mu sehingga Kau terus Tuhan memberikan berkat-Mu bagi setiap jemaat tempat ini, sehingga Tuhan Kau terus pelihara kami semua. Dan biarlah Tuhan berikan kekuatan yang baru senantiasa dalam menghadapi apapun permasalahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau terus memberkati kami Tuhan di dalam keluarga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, pendidikan kami, pelayanan kami, apapun yang kami lakukan berhasil karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini untuk terus Kau berikan hikmat-Mu kepada Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya. Supaya Tuhan dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi hari-hari ini. Kami percaya Tuhan Kau mencintai bangsa ini dan kami percaya Tuhan Kau bukakan jalan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan Tuhan meminta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kira ramaya ramata sikap para ramaya ramata kiara rabasyara rabadarama. Saudara kasih terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala, Kau tidak turun tapi naik. Asal Kau mengatakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan iman kita bersama-sama berkata, Amin.